Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Empat pekerja pembuat jembatan di perusahaan Nanas di Lampung Tengah tertimbun pondasi ambruk. 2 pekerja tewas dan 2 kritis. Seorang pelajar PAUD di Lampung Tengah tewas terlindas truk saat dijemput ojek abonemen. Sembilan orang pelaku pungli pembuatan KTP yang terjaring operasi tangkap tangan di Disduk Capil Lampung Utara dibebaskan polisi. Empat pekerja pembuat jembatan beton di lingkungan perusahaan perkebunan nanas di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Rabu siang tertimpa pondasi yang roboh dan tanah longsor. 2 orang tewas dan 2 lainnya kritis. Evakuasi para korban berlangsung dramatis menggunakan 1 unit alat berat ekskavator. Para korban yang tertimbun tanah bisa dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Korban tewas bernama Pino, warga Bandar Jaya Timur, dan Tony, warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kecelakaan kerja itu terjadi saat berada di galian tanah di lokasi pembangunan jembatan baru. Saat kejadian, fondasi jembatan ambruk dan tanah kerukan di atasnya longsor. Kejadiannya sekitar jam 11 di April kejadiannya. Jadi untuk bangun jembatan gitu loh. Jadi jembatan itu kemungkinan pondasinya nggak kuat, jadi ambruk gitu loh. Longsor, jadi mereka itu di tengah-tengah ini. Jadi kok keurukan gitu dia orang. Nah posisi yang tinggal ini dia posisinya yang nengkurep. Sedangkan yang selamatnya alhamdulillah dia posisinya jongkok. Kecelakaan kerja ini ditangani oleh Polres Lampung Tengah. 2 korban yang meninggal sudah dibawa keluarganya untuk dimakamkan. Sementara 2 korban kritis masih dirawat di Rumah Sakit Yukum Jaya, Lampung Tengah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Allahu Akbar. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun tewas terlindas truk muatan gula di Jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya, Lampung Tengah, Rabu siang. Korban bernama Haria Zenisa Zikni yang merupakan pelajar PAUD yang tewas saat dalam perjalanan pulang dijemput oleh ojek abonemen. Ojek perempuan itu membonceng 3 anak mengendarai motor. Kecelakaan bermula saat motor dan truk sedang melaju dari arah yang sama dari Bandar Jaya menuju Bandar Lampung. Motor berjalan di bahu jalan beriringan dengan truk di sampingnya. Saat kejadian, tiba-tiba ada pejalan kaki yang akan menyeberang hingga membuat pengendara motor kaget. Motor yang membawa 3 anak PAUD itu jatuh dan salah satu korban terpental ke jalan dan terlindas truk. Untuk korban yang luka-luka 2 orang, yang meninggal dunia 1 perempuan. Tindakan lebih lanjut dari unit laka lantas Polres Lampung Tengah sendiri seperti apa? Untuk sekarang yang sudah kita ambil tindakan lebih lanjutnya untuk semua kendaraan yang terlibat laka lantas, baik mobil fuso ataupun sepeda motor sudah kita amankan berikut pengendara ataupun pengemudi kendaraan tersebut. Untuk dimintai keterangan lebih lanjut ya? Ya, untuk penyidikan lebih lanjut. 2 teman sekolah korban dan ojek yang membawa para korban selamat. Kecelakaan ini ditangani polisi Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah. Pengemudi truk berikut kendaraannya ditahan polisi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kejadian laka mobil singkong. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil terjadi di Jalan Lintas Rawajitu Tulang Bawang Rabu siang. Kecelakaan dimulai dari truk singkong yang bertabrakan dengan truk besar.
Saat kejadian, sebuah minibus yang berusaha menghindari tabrakan itu malah terperosok ke parit. Blong rimei. Truk singkong terguling dan muatannya tumpah di jalan. 2 mobil lain rusak. Menurut warga, kecelakaan ini diduga akibat rem truk muatan singkong mendadak rusak. Truk oleng dan kehilangan kendali yang akhirnya menabrak truk dari arah lawan. Rim blong nanti. Terus dia nabrak mobil Puso sama mobil Kijang. Terus akhirnya guling. Ada korban nggak Mas untuk kejadian ini Mas? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Untuk supir sendiri saat ini? Alhamdulillah aman. Ini mengalami kemacetan berapa panjang Mas? Sekitaran 100 meter ada. Mengalami kemacetan Mas ya? Iya. Kecelakaan beruntun ini tidak merenggut korban jiwa. Pengemudi ketiga mobil selamat. Kecelakaan sempat menyebabkan arus lalu lintas macet karena jalan tertutup tumpukan singkong. Kemacetan terurai setelah tumpukan singkong disingkirkan ke pinggir jalan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Operasi tangkap tangan terhadap 7 pegawai di Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Disdukcapil Lampung Utara tidak berujung sanksi pidana bagi pelakunya. Rabu siang, polisi melimpahkan kasusnya ke Inspektorat Pemkab Lampung Utara. 7 pegawai Disdukcapil dan 2 orang dari pihak sipil yang ditangkap telah dibebaskan. Mereka terjaring OTT polisi terkait dugaan melakukan pungutan liar pembuatan KTP. Pada OTT itu, polisi menyita peralatan pembuatan KTP, uang senilai hampir 1 juta rupiah dan puluhan lembar KTP yang baru selesai dicetak yang diduga dibuat secara ilegal. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, memang ditemukan ada uang tunai ya sebesar 419.000 dari oknum inisial H, kemudian 650.000 dari oknum inisial P. Untuk proses pidana tidak kita proses pidana, tapi kita serahkan kepada inspektorat. Statusnya apa Pak? Status mereka ini apa? Statusnya kita serahkan kepada inspektorat, jadi para pelaku kita serahkan kepada inspektorat untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Kepala Inspektorat Lampung Utara mengatakan akan membentuk tim khusus dalam penyidikan dugaan pungli di Disdukcapil. Inspektorat akan melibatkan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Jika terbukti bersalah, maka para pegawai Disdukcapil itu terancam diberi sanksi penurunan pangkat dan terberatnya adalah dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Dan nanti setelah kita lakukan proses, apabila terbukti dan memang ada, nanti kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, hasil dari pemeriksaannya, nanti akan kita kasih sanksi tegas kepada oknum ASN yang melakukan pelanggaran. Ada terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan ini bersifat administratif ya, dan juga mungkin sudah didalami oleh pihak kepolisian, ini akan dikembalikan kepada APIP, yaitu aparat pengawas internal pemerintah dalam hal ini inspektorat. Operasi tangkap tangan di kantor Disdukcapil Lampung Utara itu terjadi pada Senin malam lalu. Awalnya polisi menangkap 7 orang pegawai Disdukcapil yang terpergok sedang membuat KTP di luar jam kerja. Pada penyidikannya, 2 orang dari pihak sipil turut ditangkap. Sehari setelah OTT itu, pelayanan pencetakan KTP di Disdukcapil terhenti sebab komputer dan alat perekaman disita polisi sebagai barang bukti. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.